Halo, selamat datang di Bincang-Bincang Mobil. Kali ini kita bertiga, ada gue Adit, ada Rahman, dan ditemani dengan Om Reinhardt dari Aletra. Nah, karena barangnya, dan memang kita lagi mencoba Aletra L8 yang merupakan MPV listrik kedua di Indonesia. Mobil ini sempat dipamerkan di Gaikindo Jakarta Auto Week kemarin, tapi memang belum dijual karena masih proses persiapan CKD ya. Betul ya, Om Reinhardt. Nah, mungkin Om Reinhardt sebagai penggawanya bisa ceritakan diri dulu tentang mobil ini, spesifikasinya, range-nya, sebelum kita ngasih pendapat kita, karena ya kita udah nyoba berapa menit lah. Mobil ini kita masuk kategorinya ya, untuk kelasnya kita masukin ke premium MPV, dimana kita lebih segmennya itu ke 7 seater, lebih captain seat di tengah. Kita ada keluar itu dengan dua tipe nih Om, ada L8 sama L8S. Seperti ada yang L8S ini lebih jarak tempuhnya lebih jauh, tapi setelah kita coba kemarin, lebih banyak prefer orang memilih yang long range. Jadi kapasitas mobil ini kita jual yang L8S ini, itu jarak tempuhnya itu bisa sampai dengan 540 kilo. Oke, cukup ya, sampai juga Semarang. Betul. Sudah ada pernah pengujian beneran belum ya? Ini sudah kita coba sampai dengan Bali sebetulnya. Jadi ada dua, Jogja dan Bali. Itu tanpa ada halangan ya, memang balik lagi ke infrastruktur ya. Kalau untuk pengecasan sih tidak ada problem. Dan sudah pasti kalau ada hitung-hitungan itu sangat irit sekali dibanding dengan mesin berbensin, bahan bakar bensin ya. Nah, yang enaknya ini dari beberapa review dari orang bahwa satu, kabinnya lebih luas. Kita juga ada panel roof juga yang ini yang cukup besar juga, dan semua bahan material yang kita pakai juga ada leather dan black piano juga ornamennya. Jadi bilang mobil ini terlalu minim selama ini mobil listrik, tapi kita bisa lihat kemewahannya juga nggak kalah nih dengan mobil lainnya ya. Kita tahu produk-produk sekarang tuh canggih-canggih ya. Untuk spesifikasi yang lainnya juga option itu kita ada seperti kamera 360. Kita juga lagi setting untuk blind spotnya juga. Kemungkinan yang akan kita coba hilangkan itu mungkin sistem ADAS. Kenapa? Mau dihilangkan? Ya karena banyak sekali orang komplain yang sering tiba-tiba yang mendadak. Orang suka kaget nih. Ya kalau kita sih mereview kan menjajaki juga apa pendapat dari para ini ya, pemakai yang mencoba mobilnya ya. Mereka mungkin punya pengalaman, punya banyak ADAS, walaupun itu bisa di switch off atau diaktifkan dan diaktifkan, tapi kita melihat bahwa situasi di Indonesia ini cara karakter menyetirnya ini agak membahayakan gitu. Kalau masuk motor agak unik gitu. Jadi mungkin kita ADAS itu ada, tapi mungkin akan kita kurangi feature yang memang kita rasa memang belum siap untuk di Indonesia. Nanti mungkin setelah berkembang itu hanya bisa ditambah karena itu bersifat dengan software dan komponen-komponen lainnya. Gitu. Nah, untuk kapasitasnya sendiri ya, untuk ukuran dan lain dimensinya juga ini lebih besar dari kalau di kelasnya EV kan maksudnya ke BYD M6 ya. Ini kita lebih besar 7 cm. Lumayan ya, cukup besar. Dan kita juga rencananya akan mengeluarkan yang tipe 8 seater nantinya. Hal-hal lain yang kita bisa promo ke para pemakai kita nih, ke calon pelanggan, itu kita dapat warranty itu sama hampir dengan 8 tahun. Free service-nya juga 6 tahun. Lama ya? Nah, ya cukup lama juga. Jadi kita juga kalau untuk yang warranty ini kan biasanya dulu beberapa mobil kan tidak bisa di handover ya. Untuk pemilik bersatu kalau kita jual kembali ya. Kalau kita bisa kepindah manapun, warranty itu 8 tahun tidak akan void seperti brand-brand lain, ada ketentuannya. Dan kita juga mencoba untuk penyediaan spare part ini hanya waktu menunggunya itu hanya 18 hari kerja. Ya, sementara spare part itu kan cukup banyak di sorotan ya di merek-merek sebelah. Betul, benar. Nah, karena kenapa kita berani seperti itu? Karena produk kita ini sudah CKD nih, sudah dirakit di Indonesia. Makanya ada beberapa parts yang memang kita sudah order sebagai diesel part untuk fast movingnya. Kalau seperti lain-lainnya mungkin ya nggak terlalu ini ya, karena mobilnya juga dalam arti perawatannya juga nggak seperti mobil berbahan bakar bensin. Masih minim lah.
masih minim jadinya. Yang kita fokus ini hanya di sistem charging, kapasitas baterai yang kita perhatikan, kenyamanan sih terutama ya saat ini. Sementara sih saat ini hanya ini yang bisa kita feature-nya yang saya bisa sampaikan. Walaupun ini ada hal-hal lain nanti perkembangannya mungkin akan diinfo lebih lanjut gitu. Produk update ya. Produk update-nya ada, betul. Nah, kalau gitu sekarang kita komentar nih. Jujur nih, ya begitu ya, Rahman ya, enak. Impression pertamanya positif banget nih. Sebagai penumpang enak, terutama buat ininya sih, suspensinya sih. Karena suspensi enak. Kita nyoba di jalan yang ada beberapa gelombang sama garis kejut, terutama itu ngeredamnya enak banget. Betul. Untuk suspensi sejauh ini. Dan untuk tikungan yang agak tajam, nggak ngebanting banget. Iya. Biasanya kan kalau misalkan mobil yang anggaplah MPV, entah itu LMPV atau MPV biasa, kadang kalau kita ada di tikungan yang tajam, dia agak ngebanting kan. SUV juga begitu. Ini nggak terlalu ngebanting sih, nggak sampai kita harus benar-benar miring atau apa. Karena biasanya kalau mobil listrik itu apa ya, kayak gimana ya, kayak bukan mobil yang rasanya dipegang tuh kayak bunyi goncangannya suka kayak beda ya. Kalau ini sih enggak sih, relatif oke. Interior juga oke. Cuma satu dari kekurangannya, harus putar. Iya. Mesti membiasakan untuk harus putarnya. Harus putarnya agak jauh tadi ya. Jadi harus biasa. Dan mungkin kalau udah biasa sama Fortuner Pajero mungkin nggak terlalu kaget ya. Kalau kita biasanya mobil-mobil kecil, nah mungkin kaget. Dengan radius putar yang agak besar. Tadi kita juga duduk di jok belakang juga keluhan di kompetitor yang joknya tidak nyaman, bawahnya gantung, di sini juga nggak terasa, kerasa lebih lega, materialnya premium dan suara juga halus ya, dan suara bersih. Kalau balik lagi Om, kalau misalkan ngomongin soal tadi lebih lega, mungkin ada efek dari yang lebih besar 7 cm tadi kan? Pasti. Efek itu bigger gitu. Segmen kita memang mengarah ke mobil keluarga. Kita siapa? Kita belum ada yang main ini. Udah pasti targetnya. Yang belum ada EV-nya lah, ibaratnya saingan EV-nya belum ada nih. Ya kita nggak sebutin brand, tapi kita mengarah ke sana. Makanya kita cukup confident nih untuk merek ini bahwa kita nggak mau bermain di jenis-jenis lain. Kita fokus kan dengan identik dengan karakter orang Indonesia. Selalu belinya tuh tentang memikirkan selalu keluarga ya. Oke. Beli mobil itu buat dibawa jalan-jalan bareng keluarga, jauh, makanya rame-rame. Betul. Makanya kita coba tes lumayan cukup jauh gitu sampai dengan Bali. Nanti kalau sudah siap kita juga mau tes buat boleh. Nanti kalau sudah resmi nih kita nanti di Gias dengan produk yang sudah memang kita delivery pertamanya, kita pasti akan cobakan berikan kepada beberapa media Mas. Rencana delivery itu jadi sekitar Gias ya? Ya, mungkin Juli ini sudah ada karena ada beberapa yang sudah order dari tahun kemarin. Kita ada delay karena perakitannya juga. Dan kita juga sudah mempunyai 4 dealer nih di Jakarta. Dan rencananya akan di luar kota itu di Pekanbaru, Bali. Pekanbaru ya? Kenapa di Pekanbaru? Karena di situ segmennya tuh lebih banyak orang mobil travel ya. Travel, menyewa rental, mobil keluarga tuh, dan Sumatera tuh lebih banyak ke mobil minibus tuh lebih laku kayaknya. Iya, gitu. Travel gitu ya. Bali juga kita lagi coba approaching juga dealer. Bandung kita juga sudah ada. Rencananya juga lagi on progress perubahan renovasi. Jadi kita kira-kira begitu sih impresinya kita. Memang kita belum bisa bilang terlalu banyak ya, karena ini juga masih sebelum launching. Dan biasanya pasti nanti ketika launching ada berapa penyesuaian feature biasanya kan, Pak. Betul. Tipikal karena brand baru itu kan, terutama yang listrik kan seringkali ada pertama bikin preview, konsumen datang ngasih masukan, lalu langsung di upgrade dengan cepat. Nah itu lebih akan seperti itu ya. Ya makanya tahun kemarin ini kita pada waktu kita launching pertama di GAW kemarin, itu ya kita mendapat banyak inputan yang akan kita improve di Gaikindo nanti. Nah terakhir nih sebelum kita selesai, Om Renhard, berapa harganya dan sedikit kata-kata promosi engagement. Harganya sih nggak lebih dari 488 on the road untuk tipe tertinggi.
Dan kalau bisa pada saat Gaikindo kita ada spesial promo dan macam-macamnya sih. Kalau Lanjut. mau mulai inden nih atau main promo ya silahkan datang nanti di Gaikindo nanti. Di Gias. Di Gias. Dan setiap cabang kita sudah bisa melakukan test drive karena kita sudah proper semua mobil mau test drive untuk masing-masing dealer. Oke. Ya, Bang. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu test drive kita bersama Aletra L8 apa L8 nih L8S. sebutannya L8S. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau ada komentar tentang mobil ini, jangan lupa ditulis, atau penasaran, atau yang penasaran bisa langsung kunjungi dealer Aletra, salah satunya di Puri Indah. Kalau gitu sekian dari kami, saya Adit, Saya Rahman. Saya Renhard. Sama Renhard, sampai jumpa.